Ya, udah matot, udah masuk ke netral, nggak bisa maju lagi. Halo semuanya, kembali lagi di For Hanif ya. Kali ini kita mau jalan dari Klaten ke Jakarta, naik mobil ini, tapi kita sekaligus ngetes dalam satu kali pengecasan 100% ke 0% sampai habis bener-bener nggak bisa jalan. Kira-kira bisa menempuh berapa kilometer? Karena mobil ini tuh kalau wuling klaimnya itu 410 kilometer sekali ngecas. Gue nggak tahu apakah bisa sampai lebih panjang 20% atau enggak. Tapi yang pasti ini bodinya lebih gede dan dia ini sebenarnya kalau buat keluar kota nggak perlu kayak gue sih. Itu kalau gue karena bikin konten ya. Kalau kalian jangan ngikutin. Karena dia ini punya fast charging di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas dari 20 apa 30 ke 80%, itu dia butuh waktu 30 menit aja, setengah jam. Tapi sekarang kan Januari 2024 gitu kan. Nah, mobil ini juga baru keluar di bulan ini. Nah, mungkin nanti beberapa bulan ke depan akan banyak di tol Trans Jawa, sehingga kita kalau kita mau keluar kota pakai Wuling Bingo itu nggak perlu khawatir. Kayak dulu gue pertama kali pakai mobil listrik itu chargeran cuma ada di rest area Cirebon. Itu nggak ada pilihan lagi. Sekarang udah ada banyak di mana-mana. Jadi kalau misalkan kita mau naik mobil listrik keluar kota, itu nggak perlu pakai mikir. Berapa aja dari sini berangkat, nanti ngecas bisa di mana aja fast chargingnya. Nah, kayaknya mobil ini juga akan seperti itu nantinya. Dan ini kita full ya. Lihat, tuh. 100%, tadi baru gua cabut kebetulan ya baterainya, dan ini odometernya 449. Jadi dari 449 kira-kira mati di berapa tuh? Nyampe nggak ke 1000? Oke, let's go, kita jalan yuk. Aduh, kepentok lagi masih baru. Kita langsung aja jalan. Dan kita tuh dua mobil ya, satu lagi sama Alves. Jadi nanti kalau pas mobilnya udah di towing, kita akan berangkat naik Alves ke Jakartanya. Ya, jangan pakai towing lagi deh, capek. Ini mobil masih dalam keadaan standar banget ya. Modifikasi yang gue lakukan cuma dikit aja. Dan itu nggak mempengaruhi ke performance atau ke range. Kayak contohnya ini atap kita jadiin putih, itu kan cuma warna doang. Terus bukannya atap dalam ya, yang atap luar. Pelek juga masih standar, cuma kita ganti kaca film sama nambah dashcam aja sih. Dan lihat dong itu Alves ya, dari belakang keren ya. Jadi sebenarnya nanti pelek yang dari Wuling REV itu pengen gue pindahin ke sini, pengen gue modif-modif dikit lah, cuma nanti aja. Karena kalau misalkan nanti gue ngetes 100 ke 0 udah ada modifikasi segala macam, jadinya nggak valid kan, karena udah dimodifikasi. Jadi ini insya Allah semua yang kita add di sini itu nggak mempengaruhi range dan performance ya. Dan kita akan pakai ini Eco Plus. Jadi dia tuh ada Eco Plus, Eco normal sama Sport. Sebenarnya Eco normal sama Sport itu bedanya cuma di response throttle-nya aja. Jadi kalau Sport tuh digas dikit jadi lebih maju ya, jadi lebih kenceng. Tapi kalau Eco Plus itu dia speednya di limit, jadi 107 atau 105 kemarin ya, lupa gua. 105. Kecepatan maksimumnya di 105. Sedangkan kalau kita pakai normal, Eco dan Sport itu maksimal di 137 kalau nggak salah ya. Klaimnya di 130, tapi menurut speedometer dari sini yang gue coba itu 137. Ya itu udah lebih dari cukup sih, emang kita mau sekencang apa gitu. Kemarin gue juga kenceng cuma karena ngetes doang ya. Nah, kita pakai di Eco Plus saja. Dan perjalanan kita masih jauh ya. 450 km dan 452. Kita reset dulu, confirm. Oke, sekarang tripnya 0 ya. Jadi nanti dapatnya berapa tinggal ditambahin 3 km aja. Oke, lupa tadi, sorry. Jadi kita udah jalan 4 km ya. Jadi dari 449 ke 453 itu range-nya 405 km. Jadi udah berkurang 5 km menurut cara berkendara kita tadi. Dan sekarang 99%. Jadi kalau misalkan per 1%-nya itu 4 km pakai gaya berkendara kita, itu kurang lebih kita dapat 400 km lah ya. Nah, cuman kita kan akan pakai tol, banyak di tol. Biasanya kalau di tol itu mobil listrik akan lebih boros dibandingkan dengan kalau kita di jalan biasa, terutama di jalan macet. Karena di jalan macet ada regenerative braking-nya. Jadi waktu kita ngelepas gas atau kita sambil ngerem, dia tuh sambil ngecas ke baterai. Makanya range-nya itu bisa nambah kalau kita pas lagi jalan turunan. Nah, ini kebetulan tol Semarang itu nanjaknya banyak. Jadi waktu gua naik mobil sebelumnya itu, gua sempat habis di tol Semarang itu karena tol Semarang itu banyak tanjakan, banyak turunannya, dan di situ banyak makan baterai. Nah, cuma kan ini kita belum pernah nyoba kan kalau arah yang balik dari Klaten ke Jakarta, dan gue berharap nggak hujan ya, soalnya biasanya kalau hujan itu range-nya makin berkurang lagi.
dibandingkan dengan tanpa hujan. Ya, biasanya angin apa segala macam itu ngebuat mobil tuh jadi lebih boros dibandingkan dengan biasanya. Dan itu berlaku di mobil biasa juga ya. Jadi kalau kita naik mobil bensin gitu ya, jalan sama-sama 100 km per jam, itu pas lagi hujan sama pas lagi biasa, itu beda ininya, konsumsi bahan bakarnya. Pasti lebih boros pas lagi hujan. Terus Wuling ini ada yang lucu ya. Jadi ini kejadian di Wuling REV juga. Jadi kalau kita masih 100% baterainya, masih banyak banget, itu dia regenerative braking-nya nggak bekerja. Nah, ketika udah sampai 96%, kita lepas gas, baru dia bekerja. Dan ini udah ngisi tuh, 11, 10, ini kan depan kita lampu merah ya. Udah, biarin aja dia menggelinding, biar ngisi masuk. Seandainya dia ada one pedal driving, itu pasti lebih enak lagi. Sekarang kita udah menghabiskan 25% dari baterai ya. Karena sekarang baterai tinggal 75%. Dan dengan 75% baterai kita sudah menempuh 82,8. Tambahin 3 kilo. Jadi sekitar 85,8 km. Dengan catatan, ini yang kita tempuh itu jalannya naik turun. Karena emang di tol ini tuh banyak memakan baterai. Nah, jadi dengan 25% atau seperempat baterai itu bisa menempuh 86 kilo lah, kita buletin 86 kilo dengan naik turun. Kalau jalan lurus mungkin dengan 25% baterai atau seperempat itu bisa 100 kilo ya, karena bedanya cuma 15 km. Nah, cuman ini naik turunnya nggak nyampe sini aja, masih sampai Semarang. Habis Semarang baru jalan yang lurus-lurus. Jadi memang kalau kita punya mobil listrik, sebenarnya juga mobil bensin sama aja. Konsumsi bahan bakar atau konsumsi baterai itu tergantung dari medan yang ditempuh. Dan juga yang kedua adalah bagaimana cara kita berkendara. Kalau kita berkendaranya makin hemat, kalau kita yang ditempuh di jalan lurus-lurus, itu semakin irit. Nah, cuma mobil listrik itu agak anomalis sedikit dibanding mobil bensin. Kalau kita buat macet-macetan, jarak tempuhnya malah makin panjang. Nah, kita emang pengen bener-bener realnya berapa sih kalau kita pakai dari Klaten ke Jakarta. Nah, tapi pas kayak turunan gini nih ya, dia ngisi tuh. Tuh, ini ngisi 8 kW ke dalam baterai. Tapi nggak sebanding sih apa yang diisi sama yang ditanjakin. Lebih bagusan pas kita lurus-lurusan aja sebenarnya dibandingkan dengan naik turun. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, wah gimana kalau kita naik mobil listrik terus kehabisan baterai? Nah, pertama, kalau kita punya mobil listrik pertama kali itu namanya masih ada range anxiety. Range-nya masih cukup, cuma kita deg-degan, aduh ini gimana nih mau habis segala macam, padahal masih jauh. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Pertama kali punya mobil listrik itu 50% ke atas udah dicas. Kalau udah punya mobil listrik udah lama, gue masuk mobil listrik, istri gue masuk, kok tinggal 20% nggak dicas dari kemarin. Itu AC-nya masih dingin kok. Jadi kalau misalkan kita udah lama pakai mobil listrik ya, range anxiety itu udah jauh gitu. Dan kalau kita kenapa-napa di jalan, Wuling punya layanan 247. Jadi 24 jam 7 hari itu siap buat datengin kita di mana aja kalau mobil kita lagi ada masalah atau kita kehabisan baterai. Sekarang kita udah sampai 75% ya. Artinya kita sudah memakan daya 25% dan kita sudah menempuh 88,7 km. 88,7 km itu ditambah 3 kilo, berarti sekitar 91 km ya yang udah kita tempuh dengan seperempat daya baterai. Nah, artinya kalau 91 kali 4 itu kurang lebih harusnya secara hitungan matematik kita dapat di 364 km ya. Benar nggak sih? Coba hitung-hitungannya ya. Dari 100 ke 0, kalau hitung-hitungan kasarnya tuh harusnya 364. Nah, tapi catatannya ini tuh perjalanan kita tuh naik turun terus dari tadi. Nah, di tol ini emang kalau kita naik mobil bensin atau kita naik mobil listrik, itu paling berasa pengurusan baterainya gitu. Mobil bensin pun juga lewat sini biasanya lebih boros. Kecuali yang ke arah sana gitu ya, udah 470 ke atas tuh jalan turun terus. Nah, itu dia akan ngisi baterai terus tuh, lebih efisien. Tapi kalau yang ke arah sana itu nanjak terus sampai Semarang baru lurus lagi jalannya. Jadi kalau misalkan kita udah lewat dari Semarang, udah jalannya lurus terus, harusnya dengan 25% baterai itu bisa lebih dari 91 kilo atau mungkin bisa 100 kilo sekian gitu ya. Cuma nanti kita coba aja. Dan ini kita masih terus nanjak turun sampai ke Semarang. Habis Semarang lurus terus, nanjak turunnya udah dikit banget. Jadi kalau misalkan kalian apes gitu ya, langsung aja download aplikasi My Wuling Plus. Di situ ada nomornya, langsung bisa ditelepon. Gampang kan? Oke, perjalanan kita masih jauh, jadi stay tune terus di vlog ini.
Jadi kita sudah menempuh 194,7 km dan sudah menghabiskan 50% baterai dari mobil ini. Nah, jadi ternyata bener, kalau misalkan jalannya lurus-lurus aja kayak gini, nggak naik turun yang ekstrim kayak tadi di tol Semarang Solo, dia langsung tambah irit. Dan kita dari tadi set cruise control di 80 ya. Ini so far kalau misalkan kita nggak lewat Semarang Solo, jalannya lurus terus, gua rasa dia bisa lebih dari 410 km. Nah, cuman kalau kita bandingin sama Wuling REV, kayaknya nggak bakal spektakuler Wuling REV yang bisa lebih 20% dibanding range normalnya. Karena pertama bobotnya lebih berat, dan yang kedua ya, kita kemarin nggak lewat tol Semarang Solo, kita lewatnya tol sini doang. Oke, jadi ini range-nya masih ada 205 kilo lagi kalau menurut prediksi si mobil. Dan si Wuling Bingo ini kurang lebih sama kayak Wuling REV ya. Jadi dia itu estimated range-nya itu udah fix, bukan berdasarkan behavior kita bawa mobilnya. Ya, ini kalau range-nya 201 kilo, terus sekarang kita ada di kilometer 335, berarti kurang lebih kita akan berhenti di kilometer 150-an atau di Cipali. Ya wes, tunggu aja. Apakah bisa lebih dari kilometer 150? Itu terus vlog gini ya. Deg-degan gak sih? Nah, ini kita udah tinggal 30% dan kita sudah menempuh 273,9. Ditambahin 3 kilo seperti yang gue bilang tadi karena odometernya kita riset waktu udah jalan 3 kilo dari rumah. Dan ini kalau 30% sudah baterainya warna kuning, artinya sudah mulai hati-hati ya. Tapi meskipun 30%, range-nya masih ada 124 km lagi. Seharusnya kita nggak terlalu khawatir karena banyak. Tapi karena kita emang niatnya mau ngabisin, kira-kira kita akan berhenti di mana ya? Ini rest area berapa sih? 260 ya? Oh, 260. Bener ya, kurang lebih kita akan berhenti di 150 km. Let's go! Sekarang kita udah di kilometer 242 dan sudah sampai 25%. Jadi tinggal seperempat lagi dan range-nya 104 km. Kita sudah menempuh 292,4 km. Sebenarnya 295 kalau gitu ya, karena kan tadi kita berangkatnya yang gue bilang tadi ya, ditambahin 3 km aja. Dan bentar lagi mau habis sepertinya ya, jadi harus banyak-banyak berdoa ini. Kira-kira habisnya di mana? Tadi kebetulan anak kantor yang di Jakarta itu udah koordinasi sama Jasa Marga. Nanti kalau di Cipali kita habis, kita bakal ada yang ngederek. Terus nanti dia akan nganterin kita ke rest area terdekat yang ada chargernya, ada chargingnya. Terus kita tambahin kepala truk gitu kan, colokin, udah. Tunggu mungkin sekitar 2 jam, 3 jam, habis itu jalan lagi kali ya. Oke, jadi kita harus banyak-banyak berdoa karena tinggal sebentar lagi mau habis. Ya, semoga bisa sampai Jakarta gitu. Kayaknya mungkin nggak sih? Kayaknya nggak ya. Dan ini sekarang kita di rest area 229, 228. Di sini juga ada charging station. Gue biasa ngecas di sini ya. Nah, hujan deras, dan biasanya kalau hujan deras itu semakin boros. Tapi bukan itu sih yang jadi masalah. Masalahnya kalau mobilnya baterainya habis terus hujan deras, kita mau keluar itu ya jadi basah. Semoga hujannya nggak lama ya. Dan mobil ini kalau dipakai hujan-hujanan, wah makin deras aja nih. Atapnya itu kedap ya. Yang kedengeran suaranya itu dari kaca justru, bukan dari atap. Jadi atapnya cukup tebel dia. Makin deres banget Udah pelan-pelan aja. Jadi kita baru aja tadi menerjang hujan lebat ya. Dan karena hujan lebat, deres banget tadi, jadi boros. Nah ini kita baru aja 10% dan range-nya masih 43 km lagi. Tapi sebenarnya kita baru jalan 342 lah ya, 339, 342 tambah 3 kilo. Nah sekarang udah kilometer 1, bentar, ini kita cek dulu, 195 ya. Dan depan kita ada truk ya, di Cipali ini udah mulai rame, padat. Ini sebenarnya harusnya kita 80, cuma jadi 76 gara-gara ngikutin mobil depannya ya. Nah kalau dari 195, mungkin nggak ya kita berhenti di 150 atau mungkin akan lebih. Dan AC-nya mulai nggak dingin ya. AC-nya masih dingin sih.
Masih dingin apa enggak nih? Enggak. Coba ya, kita ganti ya. Ini tadi AC-nya kita ke defogger depan, soalnya ini mobil dingin banget. Oke, masih dingin sih, cuma nggak sedingin itu. Dan kita emang set di 6 sih. Oke, ini kita susul dulu sebelah kiri. Sekarang kanannya lambat ya. Ya, ini udah mulai deg-degan nih, karena udah tinggal 10%. Nanti kalau udah 5% kita ngomong lagi. Tapi ini so far AC-nya udah tinggal angin doang, ini masih ada dingin sisa-sisa sebelumnya. Lepas jaket kali ya. Ya, tiba-tiba hujannya deras lagi dan sekarang kita udah 5% loh ini. 5%, luar biasa. Dan tadi gue bilang kenapa sih kalau hujan kok bisa lebih boros? Yes, karena kalau lagi hujan, pertama aerodinamikanya tuh terpengaruh ya. Bodi mobil itu jadi ngelawan anginnya lebih banyak. Dan yang kedua, ketika kita jalan di hujan yang lebat dan banyak air, airnya tuh ikut muter di roda, jadi roda kita jadi berat. Nah, kalau misalkan kalian pernah coba, dulu gue waktu kecil pernah hujan-hujanan naik sepeda ngebut gitu ya. Nah, itu juga sama tuh. Bannya jadi berat pas digoes karena airnya ikut muter. Nah, ini range-nya masih 21 km lagi. Ya. Ini, aduh, 175 loh. Jadi kurang lebih kita akan berhenti di 150 nih kayaknya nih. Ini harusnya kalau misalkan hujannya nggak sederas ini, mungkin kita bisa dapetin range yang lebih panjang lagi. Dan sekarang itu 357 km ya. Mungkin kalau tambahin 3 kilo jadi 360. Jadi udah 360 km dengan jalan yang naik turun tadi waktu kita 100 km pertama. Habis itu kena hujan lebat di 100 km terakhir. Ini luar biasa. Harusnya kalau jalan terus, gue yakin ini 400 udah lebih sih. Dari 4% malah sekarang nih, range-nya udah strip-strip. Udah nggak ada range-nya lagi sekarang kalau 4%. Dan AC-nya juga udah ini ya, udah tinggal angin doang. Let's go, let's go. Pas berhenti, pas hujan, aduh. Tapi kemarin tuh juga waktu kita nyobain Wuling REV juga hujan deres sih. Untungnya pas berhenti, itu hujannya udah reda juga. Coba kalau hujannya masih deres, aduh bener-bener. Ini tutorial mempersulit hidup ya, demi konten. Jadi kalau kalian pakai mobil ini, jangan dihabis-habisin deh. Ya. Yang wajar aja, kalau emang ada waktu yang ngecas. Kalau emang masih bisa jalan. Tapi jangan sampai udah tinggal 4% baru nyari charger. Ini sih masih dapat sih kayaknya kalau cuma 20 kilo ya. Karena di 170 ada rest area, kalau nggak salah dia ada chargernya juga. Aman harusnya. Oke, nanti kita 2% kita akan lanjut video lagi. Ini masih 4%. Sekarang tinggal 2%. Dan sekarang powernya itu di limit sampai 8 kW doang maksimal. Jadi kalau kita ngegas mau di fullin dia tetap 8 kW. Kalau kita lepas masih bisa lebih turun lagi. Dan ini kita ada 364,5 km ya. Jadi bener-bener ini masuk mode hemat baterai. Biasanya kalau udah di limit gini powernya itu masih bisa jalan panjang lagi nih. Bisa kayak 40 km sampai 400 km kita tempuh ya. Kalau menurut gua, kalau misalkan kita nggak kena hujan, kita nggak lewatin jalan nanjak kayak tadi di Semarang, Solo, ini pasti 410 km sih udah lebih ya. Tapi nggak apa, kita coba aja, kita bawa jalan terus sampai bener-bener matot. 1% ya, 367,2, 1%. Kita gaspol masih sampai 6 kW. Ternyata masih ada tenaganya nih mobil. Dan masih bisa nyusul truk depan dengan kecepatan 58 di limit ya. Udah nggak bisa nambah lagi. Tapi bayangin kita 58 masih bisa nyusul truk ini. Truk ini bawanya berapa ini? Pelat banget ya. Ini kita jalan 63, tapi kita masih bisa nyusul truk-truk itu. Mereka seberapa pelan ya? 1% masih bisa lari 73 km per jam loh. Padahal powernya di limit udah 6 kW doang. 368 ya 371 lah. Ini kita di jalan. Apakah dia bisa jadi 0%? Dan kalau 0% kira-kira berapa dia bawa jalannya? Ding 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 ding. Nah ini tiba-tiba ada logo kura-kura di mana power kita di limit 2 kW tapi masih bisa sampai 60 km per jam. Ya, jadi ini kita
selimit-limitnya masih 60 km per jam. Jadi masih masuk regulasi batas minimum kecepatan yang ada di tol. Let's go. Come on. Bisa nggak 400 nih ya? Ya, udah matot. 371,8, berarti 373 ya. Dah, udah masuk ke netral, nggak bisa maju lagi. Dan ini ada tanda seru warna merah. Udah, kita nyalain hazard dulu. Jadi kita dapat 375 km dari klaim 410 dengan catatan kita lewat jalan nanjak, naik turun, plus ada hujan yang deres di 100 km terakhir. Well, not bad. Sesuai ekspektasi ya. Kalau menurut gua 410 itu bisa, tapi dengan catatan kita nggak menempuh dua hal tadi. Kalau misalkan kita berangkat dari Jakarta ke Klaten, mungkin itu bisa 410 lebih kalau kayak gini caranya. Oke. Cuma dia gitu ya, kalau Wuling Arif itu kan sampai jalannya pelan banget. Kalau ini enggak, ini dari kita 60 km per jam tiba-tiba di-cut, teng, nggak bisa lari lagi. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Power steeringnya juga jadi berat tiba-tiba ya. Ada gambar baterai di sini. AC-nya masih kita ini yang paling dingin. Ini juga nggak bisa dipindahin ke P. Jadi di netral doang ya. Jadi ya udah. Ini kita naikin rem tangan. Sip, masih bisa. Nggak bisa ke P loh. Kita 150-an lah. Nggak kelihatan lagi. 372,2 tambah 3 berarti 380 ya. Jadi dari 410 ke 380,2 kurang lebih selisihnya 30 km dari klaim. Tapi dengan catatan kita 100 km terakhir hujan deras dan 100 km awal kita naik turun seperti ini ya. Dan tenang, kan mungkin ada yang bilang, "Wah, di tol bahaya gini." Tenang, kita dikawal kok sama ini. Sama dari tol Cipali ya, tolnya Astra ya. Jadi thank you buat tol Cipali. Dan kita sekarang tinggal nunggu towing. Tapi kesimpulannya gimana? Menurut gua kesimpulannya so far, mobilnya dipakai buat keluar kota enak ya. Peredamannya bagus, suspensinya enak ya. Bener-bener kalau misalkan kita naik mobil ini cuma ngeliat spesifikasi, itu kayaknya kurang deh. Bener-bener harus dicobain. Dan biayanya murah sekali karena ini dia punya baterai itu kan 37, berapa kilowatt ya? Coba ditulis. Kalau misalkan dikali sama 1699 1700 per kilowatt, dikali aja tuh. Ya anggap aja 40 kilowatt lah dikali 1700 berapa tuh? Nggak nyampe 100.000 kan? Ditulis ya. Nggak nyampe 100.000 kita bisa jalan sampai 380 km. Luar biasa. Udah gitu lewat jalan yang begini lagi, nggak lurus-lurus doang. Dan terakhir, gue happy banget sama ini mobil ya. Ternyata nggak cuma eksterior dan interiornya yang classy banget, bagasinya ini, tapi ternyata performance-nya juga bagus. Tapi intinya gue happy banget karena mobilnya sesuai ekspektasi ya. Eksteriornya gue suka, interiornya gue suka, classy, bagasinya gede. Ya, so far bener-bener all-rounder lah. Bisa kita pakai buat harian dan keluar kota juga bisa. Oke, bye-bye.